Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Baiklah, langsung kita bahas ke slide berikutnya. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perkembangbiakan vegetatif dan yang kedua perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif artinya perkembangbiakan yang melibatkan satu individu saja, sedangkan perkembangbiakan generatif melibatkan dua individu, yaitu jantan dan betina. Jenis vegetatif ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami contohnya seperti umbi lapis, umbi akar, umbi batang, rizoma, tunas, tunas adventif, kemudian spora, dan juga geragi. Umbi lapis contohnya seperti bawang, kemudian umbi akar contohnya adalah wortel, umbi batang contohnya adalah kentang, rizoma contohnya adalah kunyit, kemudian tunas ada pisang dan tebu, tunas adventif contohnya cocor bebek, spora contohnya jamur, kemudian geragi contohnya rumput teki, kemudian semanggi, kemudian arbei. Jenis vegetatif yang kedua yaitu vegetatif buatan. Artinya di sini buatan itu adalah yang diusahakan oleh manusia. Contohnya seperti mencangkok, kemudian menempel, kemudian stek, menyambung, merunduk, dan yang terakhir adalah mengenten. Mencangkok itu contohnya pada pohon mangga, kemudian pohon jambu, kemudian pohon sawo, ada menempel, kemudian ada stek. Stek bisa stek batang pada singkong, stek daun pada cocor bebek. Kemudian kalau contoh merunduk itu alamanda, kemudian apel. Nah, yang terakhir itu mengenten. Perkembangbiakan yang kedua setelah vegetatif adalah perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terdapat pada bunga, yaitu lebih tepatnya pada bagian benang sari dan putik. Benang sari adalah alat kelamin jantan, sedangkan putik adalah alat kelamin betina. Pada bunga, selain sebagai alat perkembangbiakan, bunga juga terdapat bagian-bagian lainnya. Di situ terdapat kelopak, kemudian mahkota, kemudian dasar bunga, kemudian tangkai bunga, ada juga benang sari, ada juga putik. Kelopak berfungsi sebagai pelindung bunga pada saat masih kuncup. Kemudian mahkota itu berfungsi sebagai perhiasan bunga. Artinya yang mengundang atau membuat serangga itu tertarik untuk datang dan tidak sengaja membantu penyerbukan. Kemudian benang sari sebagai alat kelamin jantan, kemudian putik sebagai alat kelamin betina. Kemudian dasar bunga itu sebagai tempat menyokong bagian-bagian bunga yang lain, dan tangkai bunga itu yang bagian untuk menghubungkan antara bunga dengan bagian yang lain seperti ranting. Kemudian slide berikutnya ada macam-macam bunga. Yang macam-macam bunga di sini ada 4. Yang pertama adalah bunga sempurna, kemudian bunga tidak sempurna, kemudian bunga lengkap, kemudian bunga tidak lengkap. Nah, bunga sempurna itu maksudnya adalah dalam satu bunga itu terdapat 2 alat kelamin, yaitu terdapat benang sari dan juga putik. Kalau yang bunga tidak sempurna, itu dalam satu bunga itu hanya ada 1 alat kelamin saja. Bisa benang sari saja atau putik saja.
Kemudian bunga lengkap, artinya dalam satu bunga itu terdapat semua bagian-bagian bunga, mulai dari kelopak, mahkota, benang sari, putik, sampai tangkai sari, dasar bunga, dan bakal buah dan sebagainya. Dan yang terakhir, bunga tidak lengkap, ada satu atau dua bagian tubuh bunga yang tidak terdapat di dalam bunga itu. Misalnya tidak adanya putik atau tidak adanya mahkota. Slide berikutnya adalah tentang perkembangbiakan pada bunga itu diawali dengan penyerbukan. Nah, penyerbukan di sini maksudnya adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan perantara, yang kedua berdasarkan asal serbuk sari. Kita ke slide selanjutnya. Berdasarkan perantara penyerbukan, itu ada empat jenis. Yang pertama adalah anemogami, kemudian yang kedua adalah zoidiogami, yang ketiga adalah hidrogami, yang keempat adalah antropogami atau yang diperantai oleh manusia. Anemogami itu perantaranya adalah angin, kemudian zoidiogami adalah hewan, hidrogami adalah air, sedangkan antropogami adalah manusia. Yang diperantarai angin itu biasanya ciri bunganya adalah tangkai sarinya panjang, serbuk sarinya kecil-kecil, sehingga mudah untuk digoyangkan oleh angin. Sedangkan bunga yang dibantu penyerbukannya oleh hewan, itu biasanya mahkotanya mencolok, kemudian terdapat nektar, sehingga serangga itu datang untuk membantu penyerbukan. Kalau hidrogami tidak ada ciri khusus untuk bunganya. Kemudian kalau untuk yang antropogami itu contohnya pada sarak. Kemudian penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah autogami atau penyerbukan sendiri. Yang kedua adalah gaitonogami atau penyerbukan tetangga. Yang ketiga adalah alogami, penyerbukan silang. Kemudian yang keempat adalah hidrogami atau hibridrogami atau penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan autogami atau penyerbukan sendiri terjadi apabila serbuk sari itu jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Kemudian gaitonogami apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tapi masih satu pohon. Ya, kalau yang alogami, penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, pohon lain, tapi masih satu jenis. Nah, sedangkan hibridogami atau penyerbukan bastar itu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sarinya itu jatuh ke kepala putik bunga lain, kemudian pohonnya lain, jenisnya lain, tapi dia masih satu varietas.